Sains pada prinsipnya merupakan suatu usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematikkan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, dan dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan metode penelitian seperti observasi, eksperimen, survei, studi kasus, dan lain-lain. Dalam era postmodern, ilmu sosial saling berinteraksi, kemudian membentuk teorisasi baru. Teori sosial ini lahir dari filsafat sosial sebagai perangkat analisis filosof agar lebih luas. Dalam garisan ini dan komprehensif, di sisi lain, filsafat juga memerlukan keadaan empiris. Filsafat sosial merupakan seperangkat pemahaman yang komprehensif untuk memahami realitas sosial dan perbedaan sebagai pelajaran berharga untuk dapat menyatukan ketidaksamaan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang pasti ditemukan, akan tetapi kembali kepada kodrat manusia bahwa mereka akan membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hidup secara mandiri tidak mungkin bisa dilakukan. Dalam ilmu sosial, perbedaan yang ada antara individu yang satu dengan yang lainnya ada penyelesaian yang dapat mengatasinya. Dalam ilmu sosial itu kita mempelajari sesuatu yang tidak pasti, kemungkinan terjadinya itu banyak. Jadi dalam ilmu sosial teorinya juga banyak. Karena kemungkinan yang terjadi itu banyak, fenomenanya juga banyak. Fenomena sosial seperti kejahatan, prostitusi, dan premanisme dalam masyarakat kerap muncul karena adanya kondisi yang memicu mereka melakukannya. Permasalahan umum yang biasa ditemui disebabkan karena faktor ekonomi. Kemiskinan memicu masyarakat melakukan patologi sosial. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan waktu yang cepat, jumlah yang banyak, membuat sebagian orang tidak bisa berpikir panjang. Jalan pintas yang diambil untuk beberapa kasus adalah dengan melakukan tindakan kejahatan seperti mencuri, menjadi preman, dan membuka jasa prostitusi. Fenomena ini sebenarnya masih banyak ditemui di lapangan. Namun permasalahan ini seolah tidak ada akhirnya dan terus berkembang dari hari ke hari. Nah, menurut salah satu contohnya mencuri. Orang yang mencuri itu biasanya dikarenakan faktor ekonomi mereka yang kurang cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi mereka mencuri untuk memenuhi kehidupannya. Mungkin orang yang mencuri itu membenarkan perilakunya, tetapi dalam undang-undang, dalam norma di Indonesia itu tidak dibenarkan. Itu adalah hal yang melenceng ya. Itu bisa dikenakan hukuman penjara. Itu pun juga mencuri, juga kita mengambil hak orang lain yang bukan milik kita. Itu tidak diperbolehkan. Mungkin pemerintah bisa mengurangi adanya kejahatan sosial dengan perbanyak lapangan pekerjaan, mendirikan industri di desa-desa terpencil, agar masyarakat yang pengangguran itu bisa bekerja dan memiliki biaya untuk hidup, jadi kehidupannya terpenuhi seperti itu. Untuk masyarakat sendiri, kita juga harus bisa bekerja keras. Jadi tidak boleh kita maunya yang instan saja, itu tidak bisa. Jadi kita harus bekerja keras supaya kita dapat menghidupi keluarga kita seperti itu. Jadi kerjasama itu tidak hanya satu pihak saja. Jadi kita masyarakat dan pemerintah juga harus bekerja sama supaya permasalahan ini atau fenomena ini bisa segera dikurangi. Menurut saya seperti itu.